Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang nenek terkena peluru nyasar saat sedang tidur di rumahnya di Jalan Daeng, Ngunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Nenek itu terkejut saat bangun tidur. Ia merasakan sakit di bagian pahanya dan mengeluarkan darah. Oleh keluarga, sang nenek pun dibawa ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa pahanya. Namun keluarganya tak menyangka setelah didiagnosa dokter ada proyektil bersarang di paha kanannya. Polisi pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui jenis peluru tersebut. Diketahui proyektil tersebut jatuh dari atap rumah sang nenek pada dini hari. Hingga kini polisi masih menunggu hasil uji balistik untuk mengetahui jenis senjata dan masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Setelah dilakukan operasi untuk pengeluaran proyektil dari pahanya korban atas bantuan dari Bapak Kapolrestabes, saat ini untuk proyektil sudah diserahkan ke lapor untuk mengetahui jenis peluru tersebut berasal dari senjata jenis apa. Itu. Kalau ciri-cirinya sudah benar. Ciri-ciri sementara mungkin kami belum bisa menyampaikan, cuman kalau sekilas dari proyektil ini ada bekas ulir goresan dari laras. Ini kemungkinan besar ini berasal dari senjata pabrikan, bukan rakitan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Samsul Ma'arif yang akan melaporkannya untuk Anda. Samsul, bagaimana untuk kondisi nenek saat ini dan apakah pihak kepolisian sudah mengetahui apa penyebab dari proyektil tersebut? Ya, Maria, Yohana, dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah korban peluru nyasar yang terletak di Jalan Air Dengunjung Lorong 3, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk melihat dan berbincang nantinya dengan suami korban yang saat itu sedang bersama korban ketika musibah tersebut terjadi. Dan mungkin kita bisa langsung saja melihat seperti apa alur dari proyektil peluru yang kemudian menembus atap hingga mengenai paha dari korban. Jika bisa dilihat ini di atas ini ada sebuah lubang yang jika kami melihat arahnya dari arah sebelah barat. Inilah yang kemudian dari lubang inilah yang diduga peluru menembus kaki kanan, bagian paha sebelah kanan korban yang saat itu sedang tertidur di tempat ini bersama suaminya. Yang menurut informasi dari Bapak Muhammad Tahir, suami korban, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan suami korban, dengan Bapak Tahir. Selamat sore, Pak. Ya. Bapak, mungkin bisa diceritakan, Pak, seperti apa kronologis kejadian sehingga ada peluru yang menembus kaki dari Ibu Nes ini, Pak? Ya, kami itu Pak sedang tidur. Nah, sekitar pukul 3 mamanya membangunkan saya. Pak, tolong, kaki saya ini kena apa? Jadi saya bangun Pak, nyalakan lampu. Saya lihat pahanya dia, karena dia pegang, nah, ini saya punya paha. Saya lihat pahanya dia sudah berdarah. Jadi Ibu sama Bapak saat itu sudah tengah tidur di tempat ini, Pak. Bisa dijelaskan Ibu ada di posisi mana dan Bapak di mana? Di sini, kalau Ibu di sini. Saya di sini. Nah, itu. Terus kemudian peluru dari dari Pak, ini. Dan kalau boleh tahu sekarang Ibu kondisinya gimana, Pak? Sementara masih ada di rumah sakit. Katanya ini hari sudah mau keluar, tapi masih ada berkas yang mau diselesaikan. Mungkin berkas rumah sakit, sehingga sampai sekarang dia belum tiba. Terus kalau proyektil yang mengenai paha dari Ibu, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Pak? Nah, kami cuma diperlihatkan Pak di HP-nya dia. Itu hari kalau nggak salah Pak Kapolseknya, dia perlihatkan sama kita, wah inilah Pak peluru yang diangkat. Inilah. Berarti mungkin ini
peluru yang ini Pak ya, yang mengenai paha Ibu Pak ya. Iya. Ini boleh jelaskan ini bagian paha sebelah mana Pak? Kalau ini Pak ke sebelah kanan Pak. Oh sebelah kanan, bagian dalam, bagian luar Pak? Oh bagian dalam. Oh bagian dalam. Iya. Nah berapa jam kemudian Pak setelah kejadian ini terjadi, kemudian Ibu menjalani operasi Pak? Oh dari jam 6 lewat tiba di Ibnu Sina Pak. Lalu sampai jam 5 sore dirujuk ke Bayangkara. Sampai di sana kira-kira jam-jam 9 lewat lah barangkali atau jam 10 baru dikerja Pak. Bapak, apakah ada informasi dari pihak yang terkait ini proyektil yang bersarang di kaki istri Bapak dari mana gitu Pak, instansi mana gitu, apakah sudah ada Pak atau gimana? Sampai sekarang Pak kami belum tahu. Oh ini proyektil yang kena Ibu. Sampai sekarang kami belum tahu itu dari institusi mana. Kemudian kondisi Ibu sekarang sudah mau keluar dari rumah sakit, apa kondisinya sudah benar-benar sehat kah atau terpaksa keluar dari rumah sakit Pak? Itu alasan BPJS Pak. Katanya BPJS itu cuma 3 hari. Sehingga kita turuti peraturan dia. Sebenarnya kalau dari pihak saya Pak, saya belum mau keluar. Karena istilahnya mungkin masih perlu perawatan. Begitu. Tapi kalau dari keluarga Bapak, apa nih Pak harapan Bapak terkait dengan peristiwa ini Pak? Apakah pertanggungjawaban kepada siapa gitu? Kalau harapan kita Pak, istilahnya kita ini saya mau di penyembuhannya sampai tuntas Pak. Sampai selesai betul-betul sudah sembuh. Itu harapan kami. Pak, kalau boleh tahu Pak, itu kejadian sekitar jam 3 dini hari Pak. Apakah di saat peristiwa tersebut terjadi ada kegiatan-kegiatan atau keributan-keributan di daerah-daerah sini Pak? Oh kalau masalah itu Pak tidak ada. Yang saya tahu itu malam tidak ada. Kalau bagian di luar sana saya nggak tahu. Tapi kalau saya sekitar di sini tidak ada Pak. Tapi pada saat itu apakah ada suara ledakan mungkin didengar tetangga atau gimana? Nah pada saat karena kebetulan saya punya anak dia tidur di sebelah ini rumah ini, dia dengar itu suara kayak lemparan dari atas seng jam 3 kira-kira. Nah begitu, tapi anak saya dia tidak gubris karena mungkin dia tidak sangka bahwa yang menimpa ibunya ini. Nah begitu ada ibunya juga sempat pada saat begitu sem meledak, dia buka mata langsung mengeri. Dia ada perasaan panas di paha. Disitulah kemudian sudah disadari kalau terkena proyektil peluru Pak ya? Ya. Di saat itu sudah sadar kalau terkena proyektil peluru di bagian pahanya Pak ya? Baik Pak Tahir, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami dan tentunya pihak keluarga saat ini masih berharap agar pihak yang terkait memberikan tanggung jawabnya kepada korban terkait dengan pengobatan-pengobatan yang saat ini masih harus diterima oleh korban. Itu dulu, Maria dan Yohana, laporan dari Makassar kita akan berikan ke Anda di Jakarta. Laporan lengkap Anda Syamsul Barif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.